Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fun Study Channel. Hari ini masih dengan materi yang sama, yaitu persamaan nilai mutlak. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa akan ada 3 tipe soal yang akan kita kerjakan, tetapi kita masih dengan tipe soal yang pertama. Oke, untuk memperlancar kalian dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian saya singkat dengan HP. Tentukan HP dari mutlak 7 dikurangi X sama dengan 3. Nah, bentuk yang seperti ini kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Karena kita akan menyelesaikan dengan menggunakan definisi, maka kalian harus ingat kembali mengenai definisi nilai mutlak. Mutlak X sama dengan dia akan bernilai dirinya sendiri atau bernilai X jika X-nya itu bilangan yang positif, yaitu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X akan bernilai lawan dari bilangannya atau negatif X jika X adalah bilangan negatif atau bilangan yang kurang dari 0. Nah, ini yang harus selalu kalian ingat. Kemudian langkah yang pertama, apa yang harus dilakukan kemarin? Langkah pertama yaitu kita buat definisi dari mutlak 7 dikurangi X. Nah, kita buat definisi mutlak 7 dikurangi X. Mutlak 7 dikurangi X. Yang pertama, ikuti di definisi ya. Kalau sini X, sininya X, syaratnya nanti juga X. Maka jika ini 7 dikurangi X, maka di sini juga 7 dikurangi X. Jika syaratnya juga berbunyi 7 dikurangi X, kalau yang atas tandanya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, nanti kita harus mencari X-nya itu berapa ya, gitu kan? Maka di sebelah kiri sini kita harus menyisakan nilai X-nya saja. Tetapi di depannya X ini ada tanda negatif, maka turun ke bawah tanda negatifnya juga harus disertakan. Maka di sebelah kiri sini ada negatif X lebih dari atau sama dengan 0. 7 di kiri harus pindah ke kanan, maka 7 positif pindah menjadi negatif 7. Kemudian ini tetap bernilai negatif X lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 7. Nah, perhatikan di sebelah kiri itu nilainya harus positif X, tetapi di sini nilainya masih negatif X. Negatif biar menjadi positif, maka harus dikalikan dengan negatif 1, sehingga kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Agar apa? Agar nilai X yang semula negatif nanti menjadi positif. Negatif X kali negatif 1, negatif kali negatif, hasilnya positif. X kali 1, nilainya adalah X. Nah, sekarang tandanya di sini lebih dari atau sama dengan. Tanda ini dikalikan dengan negatif 1, maka nanti tandanya berubah. Gitu ya. Kalau ada suatu tanda pertidaksamaan, dia dikalikan negatif 1, maka nanti tandanya berubah. Yang awalnya lebih dari atau sama dengan, setelah dikalikan negatif 1, tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan. Negatif 7 juga harus dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah positif 7. Karena ini sudah berbunyi X, maka sudah berhenti sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan di sini definisinya yang kedua. Yang kedua,
Kalau di sini X, sininya negatif X. Maka kalau di sini 7 dikurangi X, di sebelah sini hasilnya adalah negatif dalam kurung 7 dikurangi X. Jika, nah ini saya tebali ya agar kelihatan, negatif 7 dikurangi X. Jika bilangannya sama ya, yaitu 7 dikurangi X, hanya tandanya yang berbeda. Kalau yang kedua tandanya ini kurang dari 0. Nah, cara penjabarannya sama seperti yang di atas. Sebelah kiri kita sisakan X saja, karena X-nya di sini punya negatif di depan, kita juga bawa negatifnya. Di sini ada negatif X kurang dari 0, positif 7 pindah menjadi negatif 7. Negatif X kurang dari 0 dikurangi 7 adalah negatif 7. Nah, di sini nilai X-nya masih negatif, padahal yang dimau X-nya harus positif. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Agar apa? Agar X-nya bernilai positif. Negatif X kali negatif 1 hasilnya positif X. Ingat tadi yang saya katakan, ketika ada suatu tanda pertidaksamaan, kemudian dikalikan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Yang awalnya di sini kurang dari, setelah dikalikan negatif 1, tandanya menjadi lebih dari. Kemudian negatif 7 kali negatif 1 hasilnya adalah positif 7. Gitu ya. Nah, kita sudah menjabarkan definisi, maka selesailah langkah yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu uraikan tiap kasus. Nah, kasusnya ada dua ya. Nih. Kasus yang pertama. Oke, yang kita ambil adalah kasus masing-masing nilai X-nya ini ya, yang sudah bernilai positif. Nah, untuk kasus yang pertama, yaitu ini X kurang dari atau sama dengan 7. Sekarang kita tulis soalnya, mutlak 7 dikurangi X sama dengan 3. Ketika di sini kasusnya X kurang dari atau sama dengan 7, nilai mutlaknya adalah 7 dikurangi X, ya kan? Maka di sini mutlak 7 dikurangi X untuk X kurang dari atau sama dengan 7, hasilnya adalah 7 dikurangi X. Ini ditulis 7 dikurangi X sama dengan 3. Nah, yang akan dicari nilainya siapa? Nilainya X. Di sini depannya X ada negatif, tetap ke bawah, di bawah negatifnya ya. Jadi ini negatif X. Sama dengan 3. 7 yang awalnya di kiri pindah ke kanan menjadi negatif. Negatif 7. Negatif X sama dengan 3 dikurangi 7, nilainya adalah negatif 4. Nah, yang dicari X, tapi kok ini negatif X ya? Biar jadi positif, tadi gimana caranya? Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Negatif X kali negatif 1 hasilnya adalah positif X sama dengan negatif 4 kali negatif 1 hasilnya adalah positif 4. Ketika sudah mendapatkan nilai X, jangan berhenti sampai di situ saja. Harus kita buktikan apakah nilai X-nya ini sesuai dengan syaratnya. Buat garis bilangan, misal sini ada angka 4 ya. Kemudian ke kanan ada 5, ada 6, dan ada 7. Ini misalkan suatu garis bilangan. Yang akan kita bandingkan nilainya siapa dan siapa, yaitu nilainya 4 dan nilainya 7. Nah, kita cari 4 di mananya 7 ya. 4 itu di sebelah kirinya 7. Karena 4 di sebelah kirinya 7, maka 4 itu kurang dari
7. Sesuai enggak? Oh, sesuai. Ternyata sini tandanya kurang dari 4 juga kurang dari 7. Maka nilai X sama dengan 4 ini memenuhi. Sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini yaitu X lebih dari 7. Tuliskan dulu soalnya. Mutlak 7 dikurangi X sama dengan 3. Lihat lagi ke definisinya. Ketika X lebih dari 7, maka nilai mutlaknya ini ya, negatif dalam kurung 7 dikurangi X. Maka ketika kita mengisi kasus yang kedua, mutlak 7 dikurangi X, untuk X lebih dari 7 kita gantikan dengan siapa? Yaitu dengan negatif dalam kurung 7 dikurangi X. Kita ikuti. Negatif dalam kurung 7 dikurangi X sama dengan 3. Nah, masih ada tanda kurung. Kita buka nih kurungnya, kalikan satu per satu. Negatif kali 7 yaitu negatif 7. Kemudian negatif kali negatif X, hasilnya adalah positif X sama dengan 3. Nilai positif X atau X sama dengan 3. Karena sebelah kiri harus ada X saja, maka negatif 7 pindah ke kanan, negatif pindah menjadi positif 7. Nilai X sama dengan 10. Oke, kalau sudah menemukan nilai X, jangan lupa ya, kita uji. 10 ini kita bandingkan dengan siapa ya? 10 kita bandingkan dengan 7. Buat garis bilangan, misal sini 7, maka ke kanan ada bilangan 8, 9, 10, dan masih ada banyak bilangan yang lain ya. Yang akan kita bandingkan di sini adalah 10 dan 7. 10 ini 10, kita bandingkan dengan 7. Pada garis bilangan, 10 itu di mananya 7 ya? Ya. 10 itu di sebelah kanannya 7, maka otomatis 10 adalah bilangan yang lebih dari 7. Apakah sesuai sama syaratnya? Oh, sesuai. Sini yang diminta X-nya lebih dari 7, ketemu X 10, ternyata 10 lebih dari 7, maka nilai X sama dengan 10 ini juga memenuhi syarat. Kalau kita sudah menentukan semuanya memenuhi atau tidak, sekarang kita masukkan ke langkah yang ketiga ya, langkah yang terakhir. Apa itu langkah yang ketiga kemarin? Langkah yang ketiga adalah menulis himpunan penyelesaian atau saya singkat dengan HP. Untuk menentukan HP, lihat lagi di langkah yang kedua, kita ambil nilai X yang M atau nilai X yang memenuhi. Nah, kan kedua-duanya memenuhi ya, jadi kita ambil semua. Sehingga di sini kita tuliskan HP sama dengan ada 4,10. Baik, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Ada tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari mutlak 7 dikurangi 2X sama dengan 3. Nah, ingat jika ada bentuk soal yang seperti ini, ada mutlak suatu fungsi sama dengan konstanta, maka kita selesaikan soal itu dengan menggunakan definisi. Maka kalian harus selalu ingat akan konsep definisi nilai mutlak. Ketika ada mutlak X, maka dia kemungkinannya ada dua, yaitu dia bernilai dirinya sendiri atau positif X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X ini bernilai lawan dari X atau negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini yang harus selalu diingat-ingat. Nah, langkahnya apa saja kemarin untuk menyelesaikan soal seperti ini? Langkah yang pertama, kita buat definisi dari mutlak yang diketahui di soal, yaitu mutlak 7 dikurangi 2X.
Sekarang kita buat definisi dari mutlak 7 dikurangi 2x. Mutlak 7 dikurangi 2x sama dengan, ikuti konsep definisi nilai mutlaknya. Jika sini mutlak x, maka ini x syaratnya juga berbunyi x. Ketika di sini 7 dikurangi 2x, maka di sini juga bernilai 7 dikurangi 2x jika syaratnya juga berbunyi 7 dikurangi 2x. Tandanya mengikuti yang atas, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di ruas sebelah kiri sini kita akan menyisakan nilai x saja. Maka langkah yang pertama kita harus memindahkan 7 ini ke ruas sebelah kanan, ya kan? Kalau 7-nya pindah, maka di sini tersisa negatif 2x. Jadi, ketika di sini ada negatif, turun ke bawah negatifnya juga tetap ikut ya. Oke, di sini negatif 2x lebih dari atau sama dengan 0, 7 positif pindah ke kanan menjadi negatif. Kemudian negatif 2x lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 7 hasilnya negatif 7. Nah, kemudian di sini ya kan, tandanya ini masih negatif, padahal yang kita mau tandanya itu positif. Biar tandanya positif, tadi apa yang harus dilakukan? Yaitu kedua ruas kalikan dengan negatif 1. Kenapa dikalikan negatif 1? Agar yang mulanya negatif ini nanti bertanda positif. Kita kalikan satu per satu. Negatif 2x kali negatif 1 hasilnya adalah positif 2x. Kemudian ingat tanda pertidaksamaan, jika dikalikan negatif 1 maka nanti hasilnya adalah kebalikannya. Lebih dari atau sama dengan, setelah dikalikan negatif 1 tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan. Kemudian negatif 7 kali negatif 1 hasilnya adalah positif 7. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena ini masih berbunyi 2x ya. Tadi yang kita cari itu hanya nilai x saja. Di sini 2x, biar hanya bernilai x saja, maka ini harus dibagi 2. Sehingga kedua ruas ini dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Agar 2x berubah menjadi x. 2x dibagi 2 hasilnya adalah x. Tanda kurang dari tetap karena ini dibagi bilangan positif. Kurang dari atau sama dengan 7 dibagi 2 hasilnya adalah 7 per 2. Itu ya. Nah, untuk definisi yang kedua saya tuliskan di sebelah sini saja ya, biar lebih jelas dan muat. Nah, untuk definisi yang kedua kita lihat di sini. Ketika sini x, maka di sini nilainya negatif x atau lawannya ya, syaratnya tetapi tetap x, nggak ada tanda negatifnya. Maka untuk di sini definisi yang kedua, sini diberi tanda negatif. Negatif dari siapa? Yaitu negatif dari 7 dikurangi 2x. Jika syaratnya ingat tetap positif dia, maka ini jika 7 dikurangi 2x tandanya yaitu kurang dari 0. Nah, kita uraikan sama seperti ini. Yang di sini mau dicari nilai x-nya saja. Maka yang pertama kita pindahkan 7 ke ruas sebelah kanan, ya kan? Di sini tersisa negatif 2x kurang dari 0. 7 positif pindah menjadi negatif 7. Negatif 2x kurang dari 0 dikurangi 7 yaitu negatif 7. Nah, di sini masih bernilai negatif, padahal yang diinginkan nanti x-nya itu positif. Agar positif, maka kedua ruas ini kalikan dengan negatif 1. Masing-masing kalikan negatif 1, negatif 2x kali negatif 1, hasilnya adalah positif 2x. Kemudian tanda pertidaksamaan, jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah ya kan, kebalikannya. Kurang dari setelah dikalikan negatif 1, di sini lebih dari, kemudian negatif 7 kali negatif 1 hasilnya adalah positif
7. Ingat, di sini nilainya masih 2x, padahal yang kita minta hanya x saja. 2x biar menjadi x, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Agar 2x menjadi x saja. 2x dibagi 2 sama dengan x. Tanda pertidaksamaan tetap karena ini dibagi bilangan positif, maka sini lebih dari, kemudian 7 dibagi dengan 2. Nah, nilai X yang diambil, ya kan, kasus atau syarat nilai X yang diambil itu yang sudah berbunyi X lebih dari atau X kurang dari, begitu ya. Kemudian kalau kita sudah membuat definisi, langkah yang kedua adalah uraikan tiap kasus. Nah, kita uraikan tiap kasus. Ada berapa kasus ini? Ada 2 kasus ya. Kita mulai dari kasus yang pertama dulu. Nah, di sini kasusnya yang pertama, X kurang dari atau sama dengan 7/2. Oke, jika kita sudah menuliskan kasus, tulis kembali soalnya. Mutlak 7 dikurangi 2x sama dengan 3. Nah, lihatlah ke definisinya. Ketika syaratnya itu X kurang dari atau sama dengan 7/2, nilai mutlaknya ini adalah 7 dikurangi 2x. Maka untuk kasus yang pertama, syarat X kurang dari atau sama dengan 7/2, kita sesuaikan dengan di sini, hasil mutlaknya yaitu 7 dikurangi 2x. Maka ini mutlak ini kita ganti dengan 7 dikurangi 2x sama dengan 3. Yang akan kita cari nilai dari x, ya kan? Sini negatif 2x. Kalau tetap di depannya x itu punya negatif, ke bawah juga masih tetap harus ditulis ya negatifnya, nggak boleh tiba-tiba hilang. Kemudian ini 3, 7 positif pindah menjadi negatif 7. Negatif 2x sama dengan 3 dikurangi 7, yaitu negatif 4. Maka nilai x sama dengan negatif 4. Ini negatif 2 pindah menjadi dibagi. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 2. Nah, ingat ya, jangan langsung, oh iya, aku langsung memenuhi, nggak boleh gitu ya. Harus dicek. Di sini syaratnya X kurang dari atau sama dengan 7/2. 7/2 ini nilainya adalah 3,5. Kok tahu 3,5 dari mana, Bu? Kita buat porogapet. 7 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Yaitu 2 kali 3. 3 kali 2, 6. Kita kurangi 7 kurangi 6, 1. 1 kan tidak bisa dibagi 2 ya. Maka kita mengambil 0. Kalau sini kita mengambil 0, maka ini kita berikan tanda koma. 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 2, 10. Ini dikurangi 10 kurangi 10, 0. Jadi 7/2 hasilnya 3,5. Ini ya 3,5. Nah, sekarang kita cek apakah 2 itu kurang dari 3,5. Kita bisa buat garis bilangan. Di sebelah sini misal ada 0, 1, 2, sini 3, kemudian sini 4. Nah, yang akan kita bandingkan itu nilai dari 2, ya kan? Kita ambil ini 2 dan 3,5. 3,5 misal di sini ya, di antara 3 dan 4. Nah, di sini tempatnya 3,5. 2 itu di sebelah mananya 3,5 atau di sebelah mananya 7/2. Oh, 2 itu di sebelah kirinya, ya kan? Karena 2 di sebelah kirinya 3,5, maka 2 kurang dari 3,5. Nah, karena tandanya ini sama-sama kurang dari, sama-sama memenuhi kasus, maka kita bisa tuliskan bahwa 2 itu memenuhi untuk syarat X kurang dari atau sama dengan 7/2. Sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, mana ini ya? X lebih dari 7/2. Tuliskan dulu soalnya. Ini mutlak 7 dikurangi 2x sama dengan 3. Nah, kita lihat definisinya.
ketika syaratnya ini X lebih dari 7/2, maka nilai mutlaknya ini ya, negatif dalam kurung 7 dikurangi 2X. Maka di sini kita sesuaikan, oh sama nih syaratnya, X lebih dari 7/2, maka mutlak 7 dikurangi 2X ini kita gantikan dengan negatif dalam kurung 7 dikurangi 2X sama dengan 3. Nah, kita buka dulu ya kurungnya. Oke, kita buka satu persatu. Negatif kali 7 hasilnya adalah negatif 7. Kemudian negatif kali negatif 2X. Negatif sama negatif positif, maka ini hasilnya positif 2X sama dengan 3. Kemudian cari nilai X-nya, maka ini 2X sama dengan 3, negatif pindah menjadi positif 7. Ya, saya pindah ke sini. 2X sama dengan 3 tambah 7, 10 ya. Maka nilai X sama dengan 10/2. X sama dengan 5. Nah, kita harus buktikan apakah 5 benar-benar memenuhi. Nah, perhatikan di sini. 5 itu harus lebih dari 7/2 ya. Kita buktikan di sini dengan garis bilangan. Misal di sini ada 3, 4, 5. Tadi 7/2, nilainya adalah ini 3,5. Nah, akan kita bandingkan pada garis bilangan ini, yaitu nilai dari 5 dengan 3,5. 3,5 berada di antara 3 dan 4. Nah, apakah 5 itu lebih dari 7/2 atau 3,5? Perhatikan tempatnya 5. 5 itu di sebelah kanan ya, ini di sebelah kanannya 3,5, maka 5 itu lebih dari 3,5. Apakah sesuai dengan yang diminta? 5 lebih dari 3,5. Oh iya, sesuai, maka ini memenuhi. Nah, ketika kedua kasus sudah kita jabarkan, maka langkah yang ketiga saya tulis di sini ya. Langkah yang ketiga, apa langkah yang ketiga? Menulis HP atau himpunan penyelesaian. Untuk menulis HP, maka kita kembali lagi melihat langkah yang kedua. Kita ambil yang memenuhi. Nah, ini ada X sama dengan 2, ini memenuhi. X sama dengan 5 juga memenuhi. Maka di sini kita bisa tuliskan HP sama dengan ini 2,5. Oke, nah begitulah cara menyelesaikan soal mutlak 7 dikurangi 2X sama dengan 3. Bagi kalian yang masih bingung, silahkan bisa putar-putar ulang videonya hingga kalian memahami untuk menyelesaikan soal ini. Jangan mudah menyerah, terus semangat belajar, dan jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.